Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rijali. Saya guru IPA kelas 7 SMP Negeri 108 Jakarta. Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Ayo kita mulai. Halo semuanya. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas tentang perubahan fisika dan kimia. Mari kita mulai. Perubahan fisika terjadi ketika suatu benda berubah bentuk atau wujud tanpa mengubah komposisi kimianya. Contohnya adalah ketika es mencair menjadi air. Mencair adalah perubahan dari padat ke cairan. Ketika es yang keras mencair menjadi air yang lebih lunak, itu adalah contoh perubahan fisika. Membeku adalah sebaliknya. Ketika air yang cair membeku menjadi es, itu juga merupakan perubahan fisika. Menguap terjadi ketika cairan berubah menjadi gas. Misalnya, air di panci yang mendidih menguap menjadi uap. Mengembun adalah ketika uap air dalam udara mendingin dan berubah kembali menjadi cairan, seperti embun di rumput pada pagi hari. Perubahan kimia melibatkan perubahan komposisi zat. Contohnya adalah pembakaran kayu menjadi abu. Di sini, zat berubah secara fundamental. Bayangkan ketika kita memasak makanan. Bahan-bahan yang kita gunakan mengalami reaksi kimia, mengubah rasa dan tekstur makanan. Perbedaan utama antara perubahan fisika dan kimia adalah apakah komposisi zat berubah. Perubahan fisika hanya mengubah wujud, sedangkan perubahan kimia mengubah zat itu sendiri. Kita mengalami perubahan fisika dan kimia setiap hari. Misalnya, saat kita memasak, mengendarai mobil, atau bahkan bernapas. Jadi, perubahan fisika dan kimia adalah bagian penting dari dunia kita. Mari kita terus belajar dan mengamati fenomena ini. Ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin kamu bagikan? Mari kita diskusikan bersama. Tapi sebelum ini, yuk kita lihat rangkuman materi pelajaran kita berikut ini. Hai guys, pernah nggak sih kalian bingung bedain perubahan fisika dan kimia? 70% dari kita pasti pernah kan? Nah, biar makin jago, yuk kita belajar bareng. Coba bayangin, kalian lagi bikin es batu dari air. Nah, itu tuh contoh perubahan fisika. Kok bisa? Soalnya, cuma bentuk airnya aja yang berubah, dari cair jadi padat. Komposisinya tetap sama, masih H2O. Sama kayak kamu pas lagi kedinginan terus pakai jaket. Kamu tetap kamu, cuma lebih kecil aja, he. Sekarang, bayangin lagi nih, kalian bakar kertas. Nah, ini contoh perubahan kimia. Kenapa? Karena setelah dibakar, kertasnya berubah total jadi abu dan gas. Nggak mungkin kan, abunya bisa balik lagi jadi kertas? Jadi inget ya, perubahan fisika itu sifatnya sementara. Contohnya, es yang mencair jadi air lagi, atau kamu yang lagi ganti gaya rambut. Pokoknya, masih kamu yang sama. Nah, kalau perubahan kimia, sifatnya permanen. Contohnya, adonan kue yang dipanggang, atau besi yang berkarat. Sekali berubah nggak bisa balik ke bentuk awalnya. Jadi, lain kali kalau kalian lihat sesuatu berubah, langsung tanya ke diri sendiri, ini perubahan fisika atau kimia nih? Dijamin deh, kalian bakal makin paham. Terima kasih udah nonton guys, sampai jumpa di video berikutnya.